Halo, untuk hari ini kita akan membahas materi kita berikutnya, yaitu tentang medan listrik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama tentang medan listrik, yang kedua tentang medan listrik pada satu muatan titik, yang ketiga medan listrik pada dua muatan titik, dan yang terakhir kita akan mengadakan latihan soal. Oke, yang pertama, medan listrik. Apa kira-kira itu medan listrik? Medan listrik merupakan tempat atau daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa muatan listrik itu terdiri dari muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, apabila kita lihat melalui gambar, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif itu digambarkan dengan garis-garis yang kita sebut dengan garis-garis gaya listrik, di mana pada muatan positif itu arah garis gaya atau tanda panahnya selalu mengarah keluar, sedangkan pada muatan listrik negatif, arah tanda panahnya atau garis-garis gaya listriknya selalu mengarah ke dalam atau menuju ke muatan negatif itu. Nah, kemudian persamaan dari medan listrik sendiri adalah E sama dengan K dikali Q per R dikuadratkan. Dengan E adalah medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. Kemudian K itu adalah konstanta, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q merupakan muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. Sedangkan R adalah jarak, satuannya adalah meter kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke medan listrik pada satu muatan titik. Nah, dalam hal ini, kita akan anggap bahwa ada satu muatan Q besar dan ada satu muatan Q kecil. Yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini adalah yang pertama, jika Q kecil itu bernilai positif, maka F akan searah dengan E atau gaya Coulomb searah dengan medan listrik. Namun, apabila Q kecil itu bernilai negatif, maka gaya Coulomb itu akan berlawanan arah dengan medan listrik. Artinya gambarnya akan searah atau berlawanan arah. Agar lebih gampang untuk dipahami, nah ini kita punya gambar Q besar sama Q kecil. Kita lihat yang pertama adalah Q besar. Nah, Q besar ini dia memiliki muatan positif. Nah, karena muatannya positif, berarti kita gambarkan arah dari E-nya adalah keluar menuju atau menjauhi muatan itu. Kenapa dia arahnya keluar? Karena kita balik lagi ke konsep garis-garis gaya listrik, bahwa kalau ada muatan positif, itu arah tanda panahnya akan keluar menjauhi muatan itu. Kalau dia muatannya negatif, tanda panahnya akan menuju muatan itu. Nah, konsepnya di sini dia kita gunakan. Nah, kemudian karena muatan Q kecilnya dia bernilai negatif, maka arah dari gaya Coulombnya akan berlawanan arah dengan E. Jadi F sama E-nya berlawanan arah. Dan untuk gambar yang kedua sama ya, karena di sini muatan Q besarnya itu adalah positif, maka arah E-nya akan menjauhi muatan itu. Kemudian kalau kita lihat di sini Q kecilnya bernilai positif, maka dia akan searah dengan E. F-nya akan searah dengan E. Dilanjutkan dengan gambar yang ketiga, karena dia bermuatan negatif, maka arah E-nya akan menuju ke muatan itu. Kemudian karena dia muatan Q kecilnya adalah positif, maka dia akan searah dengan E. Kemudian yang terakhir sama ya, karena muatan Q besarnya negatif, sehingga arah medan listriknya menuju ke muatan itu. Sedangkan karena di sini Q kecilnya bernilai negatif, maka berlawanan arah dengan arah E. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan muatan listrik pada dua muatan titik. Oke, jadi ada muatan 1, ada muatan 2.
Contoh yang pertama, muatannya adalah muatan satunya positif, muatan duanya positif. Nah, kita akan menentukan arah dari medan listrik pada titik yang ada di tengah ini. Kita lihat dulu titik yang pertama. Benda yang pertama adalah positif muatannya, sehingga arah dari medan listriknya akan menjauhi muatan itu sendiri ya. Jadi tanda panahnya menjauhi dari muatan 1, sehingga E1-nya ke kanan. Kemudian, nah muatan 2-nya juga positif, jadi dia menjauhi muatan 2, sehingga E2-nya adalah ke kiri. Sama halnya dengan gambar yang pertama, kita lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, muatan satunya positif, muatan 2-nya adalah negatif. Kemudian kita akan buat gambar di titik yang ada di tengah ini. Karena dia positif muatan pertama, maka E1-nya akan menjauhi muatan 1. Nah, kemudian E2 karena dia muatannya negatif, berarti tanda panahnya menuju ke muatan itu. Ya, sehingga E2-nya juga arahnya ke kanan atau menuju ke muatan negatif. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal. Ya, dua buah muatan terpisah seperti pada gambar berikut. Jadi ada Q1, ada Q2, kemudian di tengah-tengahnya ada titik P. Jarak antara Q1 sama Q2-nya adalah 10 cm, sedangkan jarak antara titik P sampai Q2 yaitu 5 cm. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa jarak antara titik P sampai Q1 juga adalah 5 cm. Besar muatan Q1 adalah 1 μcoulomb dan besar muatan Q2 adalah 2 μcoulomb. Plus 2 μcoulomb sama plus 1 μcoulomb. Berarti Q1 dan Q2 itu sama-sama muatannya positif. Jika di antara kedua muatan terdapat titik P, maka besar medan listrik pada titik P adalah. Seperti biasa kita buat diketahui dulu ya. Besar Q1-nya itu adalah 1 μcoulomb. Nah, ini kita ubah ke coulomb sehingga menjadi 1 kali 10 pangkat minus 6. Sama juga dengan Q2 ya. Q2 adalah 2 μcoulomb. Kita ubah ke coulomb jadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R1-nya 5 cm, kita ubah ke meter ya. Sorry, saya lupa ngisi meter di sini. 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. R2-nya juga sama, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanya itu adalah EPE atau medan listrik di titik P. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa Q1 sama Q2 itu muatannya sama-sama positif. Nah, sekarang kita gambarkan dulu kemana arah E-nya pada titik P. Karena muatan Q1 adalah positif, berarti arah E1-nya adalah menjauhi muatan itu. Kemudian yang Q2 juga sama, muatannya positif, berarti arah tanda panah E2-nya juga menjauhi muatan Q2. Nah, sehingga dalam hal ini, kita bisa buatkan rumus bahwa EP atau medan listrik di P itu adalah E1 dikurangi E2. Kenapa E1 kurang E2? Nah, yang ke kanan kan E1. Yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Sehingga kita peroleh persamaan EP sama dengan E1 dikurangi E2. Nah, kemudian kita cari E1-nya dulu. Gunakan persamaan K dikali Q1 per R1 kuadrat. Kita tinggal masukin aja besar yang diketahui. K-nya gunakan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 1 kali 10 pangkat minus 6. R1-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Dan ingat dikuadratkan. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi. Nah, ini udah dikuadratkan ya. 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 dikali, ini 1 dibagi 25 adalah 0,04 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Pangkat yang min 4 ini kita bawa ke atas ya, min 6 jadi plus 4. Sehingga kali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian 9 dikali 0,04 adalah 0,36. Pangkatnya tinggal dikurangi 9 min 2. 10 pangkat 7. Kemudian kita sederhanakan lagi. 0,36-nya kita ganti menjadi 36 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga 36 kali 10 pangkat 5 N per C.
Setelah mendapatkan E1, kita cari E2 dengan cara yang sama. Gunakan persamaan K dikali Q2 per R2 kuadrat ya. Sama juga, masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya gunakan 2 kali 10 pangkat minus 6 per R2-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Caranya sama seperti yang tadi, kita kuadratkan bagian 5 kali 10 pangkat min 2-nya, sehingga kita peroleh hasil 9 kali 10 pangkat 9, 0,08 ini diperoleh dari 2 dibagi 25 ya, 0,08 kali 10 pangkat minus 2, kemudian kita kalikan 9 dikali 0,08 adalah 0,72 dikali 10 pangkat 7. Pangkat 7-nya diperoleh dari 9 dikurangi 2. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 72 kali 10 pangkat 5N per C. Nah, setelah kita peroleh besar E1 sama E2, kita balik lagi ke persamaan yang EP ini. EP sama dengan E1 min E2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja. Besar E1-nya adalah 36 kali 10 pangkat 5, kemudian dikurangi dengan 72 kali 10 pangkat 5. Ingat, apabila kita akan menyelesaikan persamaan notasi ilmiah dengan ditambah atau dikurangi, itu besar pangkatnya harus sama. Di sini kan pangkatnya 10 pangkat 5, harus sama-sama 10 pangkat 5 ya. Jadi, tinggal kita kurangi aja, 36 kurangi 72 adalah minus 36, pangkatnya tetap pangkat 10 pangkat 5, N per C. Baik, demikian yang bisa kita bahas untuk materi medan listrik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.